Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devi Alvina Rahma, SKZ MGizi selaku pengampu mata kuliah biokimia, dan juga rekan-rekan yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 9, dengan topik gastrointestinal system absorpsi, di mana kelompok 9 ini terdiri dari Alfi Mumtazul Faziah dengan NIM 6511421029, Zakia Nur dengan NIM 6511421030, dan Bila Prasasti dengan NIM 6511421031. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu digesti absorpsi biomolekul. Sel penyusun organisme disusun oleh senyawa-senyawa organik yang disusun oleh 4 molekul terbesar penyusun makhluk hidup yang dikenal dengan makromolekul. Keempat makromolekul tersebut juga disebut biomolekul karena molekul-molekul tersebut yang menjadi penyusun suatu makhluk hidup baik dari organisme paling sederhana maupun yang paling kompleks. Keempat makromolekul tersebut adalah protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid, yang itu sebagai materi dasar pembangun sel atau organisme hidup. Yang pertama ada digesti karbohidrat. Di dalam mulut, makanan bercampur dengan amilase yang akan mengubah pati menjadi dekstrin. Nah, umumnya hanya sebagian kecil yang dapat dicerna. Sebelum makanan bereaksi dengan asam dengan adanya HCl yang diproduksi lambung, pati akan diubah sedapat-dapatnya menjadi disakarida. Nah, di dalam lambung itu tidak ada pemecahan pati. Kemudian dari lambung, makanan masuk ke dalam usus, yaitu media yang sedikit basah adalah penting untuk bekerjanya starch splitting enzyme yang di siklik aminase memecah pati menjadi disakarida. Kemudian, perubahan akhir pemecahan sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa dilakukan oleh enzim intestinal sukrase. Kemudian, kalau maltosa berubah menjadi glukosa dan glukosa diubah menjadi galaktosa dan glukosa dilakukan oleh enzim intestinal laktase. Lalu ada absorpsi karbohidrat. Nah, pati setelah mengalami proses pencernaan yang sempurna yang dimulai di lambung akan diserap melalui mekanisme yang membutuhkan energi dan perlu bantuan carrier atau transporting agent. Perlu diingat, berbagai jenis gula di dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan dikirim ke dalam hati melalui pembuluh darah vena porta. Setelah itu akan dikirim ke seluruh jaringan tubuh sesuai kebutuhan. Sebagian glukosa disimpan di otot dan di hati sebagai cadangan yang disebut glikogen. Kapasitas pembentukan glikogen ini sangat terbatas, jadi kelebihan karbohidrat akan diubah menjadi lemak dan ditimbun dalam jaringan adiposa. Kemudian, fruktosa dan galaktosa akan diubah menjadi glukosa, terutama di dalam hati, dan akan disirkulasikan di dalam darah dalam bentuk glukosa atau gula darah. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat. Yang pertama ada hormon insulin, akan meningkatkan transport glukosa ke dalam jaringan sel. Artinya, dia ini akan mempertinggi oksidasi glukosa di dalam jaringan. Akibatnya akan mempercepat perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hati. Kemudian ada tiamin, piridoksin, asam pantofenat, dan hormon tiroxin. Yang kedua ada digesti lemak. Nah, lemak yang didapat dari makanan itu terdiri dari dua bentuk, yaitu lemak teremulsi dan lemak yang belum teremulsi. Pencernaan lemak itu dimulai di lambung. Lemak yang belum diemulsi di lambung dengan bantuan empedu diubah menjadi lemak yang telah diemulsi. Nah, selanjutnya bersama-sama dengan lemak yang sudah diemulsi akan masuk ke dalam usus halus. Dengan bantuan enzim intestinal lipase dan pankreatik lipase, lemak akan dipecah menjadi struktur yang lebih sederhana sehingga lemak bisa melalui selaput membran traktus gastrointestinal yang selanjutnya masuk ke sirkulasi darah dan kemudian dibawa ke jaringan tubuh. Nah, lemak ini dipecah menjadi asam lemak
dan gliserol sebanyak 40-50%. Kemudian dipecah menjadi monogliserida sebanyak 40-50% juga. Sisanya akan diserap dalam bentuk digliserida, trigliserida kira-kira 10-20%. Dan pada tubuh yang sehat, lemak itu akan dicerna sebanyak 95-100%. Kemudian ada absorpsi lemak. Nah, pencernaan lemak itu kan dapat dibedakan berdasarkan panjang rantai C, yaitu kalau asam lemak berantai C pendek akan mudah diserap. Biasanya langsung penyerapannya tuh melalui vena portal, kemudian langsung ke hati. Lalu yang kedua, asam lemak yang berantai sedang, gliserol, trigliserida berantai sedang diserap dalam jejunum melalui sistem darah portal, yaitu melalui vena portal kemudian ke hati. Dan yang ketiga, asam lemak berantai panjang seperti monogliserida, digliserida diserap melalui sistem limfatik. Jadi, gliserol yang larut dalam air langsung diserap dinding usus melalui vena portal ke hati, sedangkan asam lemak yang tidak larut dalam air akan berikatan dengan garam empedu. Setelah melalui membran usus, asam lemak melepaskan lagi ikatannya dengan empedu, selanjutnya melakukan ikatan kembali dengan gliserol dan sejumlah kecil protein yang disebut kilomikron, yang diserap ke dalam lekteral atau sistem limfatik. Selanjutnya disampaikan seluruh tubuh melalui pembuluh limfa, terus ductus thoracicus, dan jantung. Yang ketiga ada digesti protein. Nah, perombakan protein ini baru dimulai di lambung dengan media cairan lambung yang asam sangat membantu mempermudah pepsin untuk bekerja merombak rantai spesifik ikatan peptida dari asam amino yang rantainya lebih pendek yang disebut pepton. Nah, selanjutnya, sebagian protein yang sudah dicerna masuk ke dalam usus. Di sini ditemukan bahwa media yang asam dari cairan lambung telah dinetralisasi menjadi sedikit alkalis, dan di sini pula diketahui bahwa cairan pankreas mengandung dua macam enzim pengubah protein, yaitu ada pertama protease pankreatik, di mana tripsin dan kimotripsin sekitar 30% protein dirombak menjadi asam amino sederhana yang langsung dapat diserap oleh usus. Nah, sekitar 70% lagi protein dipecah menjadi dipeptida, tripeptida atau terdiri atas lebih dari 3 asam amino. Yang kedua ada enzim proteolitik. Yang lain berkemampuan memecah protein yaitu karboksipeptidase, aminopeptidase. Protein kompleks dipecah menjadi dipeptida asam amino dan asam amino. Enzim pengubah protein bersifat hidrolik sehingga memerlukan air pada proses perombakan atau pelepasan asam amino. Dan selanjutnya ada absorpsi protein. Setelah protein dipecah menjadi asam amino yang ternyata larut dalam air, maka penyerapan mudah dilakukan, yaitu melalui proses difusi pasif dan selektif di antara yang aktif. Dengan demikian, lebih memudahkan dalam penyerapannya. Nah, penyerapannya berlangsung setelah melalui membran usus, kemudian melalui vena portal, ke hati, dan masuk ke sirkulasi darah, kemudian akan disebar ke jaringan di seluruh tubuh. Nah, penyerapan asam amino terutama berlangsung pada bagian atas usus, lebih jelasnya 60% dari asam amino bebas diserap di usus halus, lalu 28% di usus besar atau kolon, dan 12% telah dimulai di lambung. Yang terakhir ada digesti dan absorpsi asam nukleat. Asam nukleat itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah DNA dan RNA. Nah, dicernanya di dalam usus halus. Tiap makanan yang kita makan kan dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu memiliki sel dan dalam tiap selnya pasti memiliki DNA. DNA ketika kena enzim nuklease dari pankreas akan berubah menjadi senyawa satuan nukleotida. Kemudian akan kena enzim satu lagi yaitu enzim nukleotidase sehingga ada nukleosida. Dan dilanjutkan dengan memecah nukleosida menjadi gula pentosa dan basa nitrogen dengan nukleosidase. Dan tahapan akhir yaitu fosfatase akan memecah gugus fosfat menjadi fosfat. Kemudian akan terjadi mekanisme absorpsi melalui sel-sel epitelia dinding usus ke dalam darah, lebih tepatnya difusi atau absorpsi dengan migrasi pasif melalui pori dalam membran sel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai absorpsi vitamin dan mineral. Nah, absorpsi vitamin sendiri itu, jadi semua vitamin yang diperoleh dari makanan itu akan diproses di lambung, dan pankreas itu akan memproduksi enzim yang akan membantu menghasilkan vitamin dalam makanan. Nah, untuk absorpsi atau penyerapan vitamin sendiri ini terjadi di usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Penyerapannya itu dengan bentuk, lokasi penyerapan, dan efisiensi penyerapan yang berbeda menurut jenis vitaminnya. Jadi untuk penyerapannya itu berbeda-beda tergantung dari jenis vitaminnya. Untuk absorpsi vitamin larut lemak sendiri itu dibantu oleh asam empedu yang diproduksi di dalam hati. Vitamin larut lemak itu diserap di usus halus bersamaan dengan lemak yang kemudian diangkut oleh kilomitron ke dalam sirkulasi limfatik. Nah, penyerapan vitamin larut lemak ini terjadi bersamaan dengan penyerapan dari makanan, sehingga penyerapan vitamin larut lemak yang optimal ini tergantung pada efisiensi penggunaan asam empedu dan enzim lipase yang dihasilkan oleh organ pankreas pada usus halus untuk mencerna lemak dan kemampuan optimal penyerapan di mukosa usus. Vitamin larut lemak akan diserap apabila dikonsumsi berdasarkan dengan kebutuhan yang dianjurkan. Untuk absorpsi vitamin larut air. Absorpsi vitamin larut air ini diserap di usus halus dan akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, penyerapan vitamin larut air seperti vitamin B dan vitamin C ini tidak tergantung pada lemak, serta diserap langsung di usus halus dan akan masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya adalah absorpsi mineral. Nah, mineral ini tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya ini mudah larut dalam air, sehingga mineral mudah diserap oleh darah di kapiler, jonjot usus besar, dan usus halus. Nah, usus besar ini akan menyerap air, mineral, dan beberapa nutrisi yang tersisa dari makanan. Hal ini akan mengubah sisa limbah menjadi feses dan dikeluarkan melalui proses buang air besar. Nah, rektum ini akan menyimpan tinja atau feses sampai tubuh merasa perlu untuk mengeluarkan melalui buang air besar. Absorpsi mineral sendiri juga itu tergantung pada jenis mineralnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya, yaitu akan saya jelaskan terkait gejala klinis gastrointestinal tract. Jadi, dalam sistem pencernaan terdapat beberapa gejala-gejala, di antaranya yang pertama yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, di mana ini tuh merupakan kondisi gangguan pada lambung yang mana isi lambung mengalami reflux atau naik secara berulang-ulang menuju ke kerongkongan. Nah, GERD ini juga dipengaruhi adanya lower esophageal sphincter atau LES yang merupakan lingkaran otot esofagus bagian bawah yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah asam lambung naik ke esofagus. Nah, LES ini juga merupakan sudut yang memisahkan esofagus dan lambung. Nah, terganggunya fungsi dari LES tersebut disebabkan oleh turunnya tekanan LES. LES ini kerap mengalami rileks sehingga mempermudah asam lambung untuk reflux atau naik ke esofagus. Nah, ketika LES ini mempermudahkan asam lambung untuk reflux atau naik ke esofagus, itulah awal mula terjadinya gastroesophageal reflux disease. Untuk gambarannya, yaitu perbedaan antara lambung yang sehat dan juga lambung yang
terjadi GERD itu secara visualnya terdapat pada gambar yang sudah disertakan di PowerPoint, di mana ini merupakan visual lambung sehat dan lambung penderita GERD. Untuk selanjutnya, gejala-gejala dari GERD ini yang pertama yaitu ada rasa terbakar pada kerongkongan dan dada yang disertai nyeri pedih atau sering disebut dengan heartburn, kemudian rasa pahit atau asam di lidah atau regurgitas, dan juga terasa kembung atau cepat kenyang, serta kesulitan menelan, suara serak, mual, muntah, dan juga sendawa. Untuk penyebab GERD sendiri yaitu gaya hidup yang tidak sehat, penggunaan obat-obatan seperti antikolinergik, theophylline, beta-adrenergik, kalsium channel blocker dan nitrat, dan juga makanan-makanan yang berlemak ataupun makanan-makanan yang mengandung kafein seperti kopi, kemudian ada juga alkohol dan juga kebiasaan merokok. Hormon dan obesitas juga menjadi salah satu penyebab terjadinya GERD. Akibat GERD jika tidak ditangani atau dibiarkan secara berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang lama, itu dapat menimbulkan beberapa penyakit serius, di antaranya seperti esofagitis, kemudian Barrett esophagus, dan juga kanker esofagus. Yang mana jika hal tersebut terjadi, disarankan untuk segera konsultasi ke dokter. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu gejala gastrointestinal tract, yaitu ada konstipasi. Nah, konstipasi ini biasa disebut dengan sembelit atau susah buang air besar. Nah, kata konstipasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu constipare yang artinya bergerombol atau bersama. Frekuensi dari buang air besar kurang dari 3 kali seminggu atau 3 hari tidak buang air besar. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari konstipasi. Selain itu juga mengajan berlebih saat defekasi. Nah, untuk penyebab konstipasi itu sendiri, yang pertama yaitu karena faktor organik, seperti fungsi organ dan sistem syaraf, serta serat, atau fungsi-fungsi organ yang disebabkan dari dalam tubuh. Kemudian, yang kedua yaitu diet. Diet ini biasanya karena diet yang tidak tepat, sehingga menyebabkan terjadinya konstipasi. Selanjutnya yaitu usia, kemudian kurang asupan cairan dan serat, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, serta kurangnya berolahraga, obat-obatan, stres, konsumsi kopi, dan juga posisi saat buang air besar. Nah, akibat dari konstipasi yang kronik atau konstipasi yang dibiarkan terlalu lama, itu dapat menyebabkan beberapa penyakit serius seperti divertikulosis, kemudian kanker kolon, ataupun hemoroid. Untuk penanganan konstipasi itu sendiri dapat dilakukan dengan pemberian obat pencahar atau laksansia seperti obat-obatan, golongan bulk forming laxativus, laksatif osmotik, laxatif stimulan, dan enema. Akan tetapi, penanganan konstipasi dengan pemberian obat ini apabila secara dalam waktu atau jangka yang terlalu lama itu dapat menyebabkan atau memicu beberapa penyakit lain, sehingga lebih disarankan jika penanganan konstipasi jika belum terlalu serius dapat menggunakan beberapa makanan-makanan yang mungkin mengandung banyak serat sebagai alternatif untuk penanganan konstipasi agar tidak menimbulkan komplikasi atau penyakit yang lainnya. Nah, selain GERD dan juga konstipasi, gejala klinis dari gastrointestinal tract lainnya yang mungkin dirasakan oleh orang yang mengalami gejala-gejala gastrointestinal yaitu diantaranya ada diare, terus ada tukak lambung, batu empedu, IBS atau irritable bowel syndrome, IBD atau inflammatory bowel disease, dan juga wasir. Nah, beberapa materi ataupun penjelasan yang tadi kami jelaskan dari kelompok 9 itu bersumber dari beberapa daftar pustaka yang kami cantumkan di sini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.